malam teman-teman. Selamat malam, selamat datang kepada seluruh pengurus PTRS beserta alumni PTRS. Puji Tuhan, pada malam ini kita semua boleh berkumpul dalam acara pendalaman iman dan ulang tahun PTRS ke-21 dalam kondisi sehat walafiat. Yang terhormat Romo Fusi, yang kami hormati Waketum, Pak Sutri Yudi Ayin, yang kami hormati Dewan Kehormatan, yang kami hormati Dewan Penasehat. Acara ini diselenggarakan oleh bidang rohani sebagai bentuk partisipasi Bulan Kitab Suci Nasional. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Insinyur Sony yang telah mendukung acara malam hari ini dengan menyumbangkan roti Holland. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama pengurus Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya untuk merayakan ulang tahun PTRS yang ke-21, dan juga kami akan semakin belajar mengenal sabdamu khususnya tentang Ekaristi pada bulan Kitab Suci Nasional ini. Ya Bapak, kami berterima kasih kami kau kumpulkan di dalam Paguyuban Tulang Rusuk ini. Ya Bapak, kami serahkan semua acara pada hari ini agar semuanya berkenan di hadapan-Mu dan sungguh meningkatkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik para saudara, ini rahasia gereja yang membuat bertahan hidup dari zaman ke zaman di tengah hantaman badai. Di setiap zaman itu ada saja badainya. Dan inilah Ekaristi. Maka ini saya istilahkan refleksi, ya, refleksi atas Lukas bab 22 ayat 19 ini. Yakni ketika the last supper, ya, perjamuan terakhir. Ini Yesus mengumpulkan murid-muridnya
Nah, ini peristiwa Kamis Putih itu ya. Kamis Putih itu bagi saya peristiwa yang traumatik. Karena persis di Kamis Putih itulah saya dari paroki Blora ya. Setelah Kamis Putih selesai, besoknya menjelang Jumat Suci, gereja kami terbakar di Blora itu. Sehingga waktu itu saya persiapan komuni pertama, Paskahnya. Sehingga setiap kali ada Kamis Putih, saya selalu mengatakan jangan lupa sing sembahyang terakhir tuguran, jangan sampai ada lilin sing nyala, harus mati. Pengalaman gereja Kobong ya, menjelang Jumat Sucinya. Sehingga Paskahnya kami paskahan di gedung DPRD Nunut. Sehingga komuni pertama saya di gedung DPRD. Jadi fotonya orang-orang itu kalau komuni pertama ini backgroundnya gereja, saya gedung DPRD ya. Di peristiwa Kamis Putih itu ada begitu banyak pengajaran Yesus yang dahsyat, dan ada tindakan Yesus yang luar biasa. Dan salah satunya adalah ini, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini itu apa? Perbuatlah ini ya, perbuatlah ini yakni mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah. Setiap kali kita melakukan tindakan ini, itu berarti menjadi peringatan akan daku. Maka dikatakan ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan setiap kali gereja melakukan itu, maka setiap kali kita mengenangkan peringatan akan Yesus, maka sebenarnya Ekaristi itu adalah peristiwa memoria, kenangan akan Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara, ketika Yesus melakukan ini, dia melakukan perjamuan Paskah. Akan tetapi Paskahnya Yahudi yang masih dikerjakan sampai sekarang. Karena apa? Karena Paskahnya gereja sekarang sudah tidak sama dengan Paskahnya Yahudi. Paskahnya Israel, Yahudi, adalah Paskah untuk memoria, mengenangkan kembali peristiwa Musa bersama orang-orang Israel keluar dari Mesir. Karena keluarnya tergesa-gesa, segera akan dikejar oleh Firaun, tidak sempat masak roti Holland, tidak sempat. Sehingga yang dibawa adalah roti tak beragi, roti yang belum sempat diolah. Maka sampai sekarang kita kenal dengan yang namanya roti tak beragi. Ini tidak ada rasanya. Karena apa? Mengingat kembali, mengenangkan kembali peristiwa Musa keluar bersama orang Israel dengan tergesa-gesa membawa roti yang belum adonan. Maka ketika Yesus melakukan ini, itu adalah Yesus melakukan perjamuan Paskahnya Yahudi seperti yang diajarkan dalam Taurat. Maka perjamuannya Yesus ini orang Yahudi dan taat. Maka dia pun mengerjakan Paskahnya Yahudi. Namun setelah peristiwa ini, setelah peristiwa salib, Paskahnya Kristen tidak sama lagi dengan Paskahnya
Yahudi. Mengapa? Karena Paskahnya Kristen Katolik ini adalah Paskah untuk mengenangkan kebangkitan Yesus. Nah, ini para saudara, ada pergeseran Paskah. Paskahnya Yahudi sekarang menjadi Paskahnya Kristiani. Sedangkan saudara-saudara Yahudi tetap melakukan Paskah yang Taurat. Nah, ini titik perbedaannya. Maka ketika kita melakukan perjamuan ini, maka kita sebenarnya mengenang kembali peristiwa Paskah Kristen, yakni Yesus yang bangkit. Nah, ini para saudara kurang lebih untuk merasakan kenapa rotinya kok tidak ada rasanya. Karena memang ini simbol Paskah Yahudi. Ketika mereka menyiapkan ini tak beragi. Sampai sekarang ini pun tidak beragi. Ya. Namun nanti akan ada pergeseran simbolnya. Setelah peristiwa ini, salib ini, maka rotinya ini tidak lagi menjadi roti seperti kenangan akan Eksodus, tetapi roti ini menjadi tubuh Kristus. Nah, menjadi tubuh Kristus. Coba mulai dirasakan ya, pergeseran, rotinya sama, barangnya sama, tetapi isinya, isi rohaninya berbeda. Yang dulu sebagai kenangan akan Eksodus, sekarang roti yang sama ini menjadi kenangan akan body of Christ, tubuhnya Kristus. Nah, ini maka ketika komuni tubuh Kristus. Nah, mengapa terjadi pergeseran itu? Nah, inilah yang terjadi adalah transubstansiasi. Nah, ini trans itu apa? Pindah, transmigrasi, transportasi, trans pindah. Substansi isinya pindah, trans. Maka yang terjadi adalah perubahan isi dari roti biasa, trans pindah substansinya menjadi tubuh Kristus. Ini terjadi pada saat sang imam mendoakan yang namanya doa syukur agung. Maka ketika doa syukur agung didoakan oleh imam, terjadi ini transsubstansi. Barangnya tetap, tetapi substansi isinya berubah menjadi tubuh Kristus. Maka saya sembarangan sekarang bisa memegang ini. Mengapa? Karena substansinya adalah roti biasa. Tapi kalau roti ini, barang yang sama ini, lalu didoakan dengan doa syukur agung, untuk memegang ini saya pun harus berlutut dulu. Mengapa? Karena barang yang sama isinya sudah berubah menjadi tubuh Kristus. Itu yang disebut transubstansiasi. Maka secara sakramental anggurnya pun berubah menjadi darah Kristus. Nah, ini yang repot menjelaskan kok iso, ngapain kita harus sujud jengkeng menerima roti ini. Nah, mengapa? Karena terjadi substansiasi ini. Maka minta maaf, salah satu syarat untuk menerima ini dalam gereja Katolik adalah sudah dibaptis secara Katolik. Mengapa? Karena dalam teologi Lutheran dan Calvinis, Protestanisme,
tidak ada yang namanya transubstansiasi ini. Justru Luther menolak transubstansiasi ini, sehingga perjamuannya tetap sebagai perjamuan kenangan akan tindakan Yesus saja. Sedangkan kita ada plusnya, yakni kenangan akan Kamis Putih, namun sekaligus terjadi peristiwa sakramental, perubahan roti menjadi tubuh Kristus, perubahan anggur menjadi darah Kristus. Baik, ini yang mendasar dulu. Sekarang mengapa ada ini? Meskipun sulit kita, nah ini, ada yang sudah tidak asing dengan lagu ini. Adoro te devote. Nah, ini sing bagian kor. Adoro te devote, latens deitas, que sub is figuris vere latitas, bibi secor meum totum subjicit, quia te contemplans totum deficit. Allah yang tersamar hadir di sini. Allah yang tidak terindrai oleh indera manusia hadir di sini. Dikau kusembah, sungguh tersembunyi. Ini syair dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas merenungkan bagaimana cara menjelaskan mengenai rahasia sakramen Ekaristi ini. Piye menjelaskan roti kok menjadi tubuh? Loh, ini loh tetap roti. Nah, maka oleh Thomas Aquinas ini Allah yang tersamar dikau kusembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Wujudnya tetap roti. Seluruh hati hamba tunduk berserah. Ku memandang dikau hampa lainnya. Maka ini para saudara, yang syair kedua, pandang raba rasa tidaklah benar. Ya, pandang raba rasa, pandang raba rasa tidaklah benar. Hanya sebagai roti saja. Meskipun pandang raba rasanya hanya roti, namun oleh Thomas Aquinas, ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putra Allah sungguh tak bertara kebenarannya. Ini yang biasanya didoakan ketika Jumat itu ya, Jumat pertama itu ya. Adoro te devote latens deitas. Nah itu. Maka para saudara, ini rahasia sakramen Ekaristi. Baik. Nah ini bagi mungkin yang para senior pernah mengalami perubahan Ekaristi ini ya. Ini terjadi 1965. Ya. Yang ini adalah pra 1965. Maka di katedral itu tabernakelnya yang tengah itu di sini ada badokannya apa? Meja, tembok. Lalu di patung kanan dan patung kiri itu pun ada ini juga. Itu adalah tempat untuk misa. Kalau yang nanti kalau ke katedral, kalau yang altar tengah itu untuk misa publik, misa umum. Kalau yang di samping kanan dan samping kiri itu adalah untuk misa privat. Pak Cok dan yang lain mungkin masih mengalami yang namanya misa waktu itu. Ini umatnya madep ke sini, romone ini.
Ini yang namanya Prakonsili Vatikan kedua 1965. Jadi karena romonya ketika misa menghadap sini, lah umatnya weanan porosario terserah. Mengapa romonya menghadap sini semua? Nggak ketok, kecuali nek romonya nggawa spion. Nah, ketika 1965 terjadi yang namanya Konsili Vatikan kedua, gereja mengalami perombakan teologi besar-besaran. Salah satunya adalah posisi altar. Maka pasca Konsili Vatikan kedua, romonya kalau misa Tuhan bersamamu. Kalau yang ini Tuhan bersamamu. Sekarang kita mengalami yang Tuhan bersamamu. Mengapa? Karena ketika Konsili Vatikan kedua itu yang menghadap ini teologinya adalah imam mewakili umat menghadap Allah Tuhan. Jadi imam romo mewakili, karena konsep seperti imam perjanjian lama ya, imam mewakili umat menghadap Tuhan. Baru nanti ketika komuni maksudnya baru menghadap sini lalu dibagi. Itu pun harus melet. Tangannya di bawah kain. Mengapa? Karena teologi waktu itu ini tangan yang sering berbuat baik tapi ya usil. Nah, maka untuk menerima Hosti Kudus ini langsung ke sini, tangannya masuk ke taplak. Nah, padahal ilat ku ya dosane akeh. Akeh ngapusi, ngrasani mantune yo ilat. Nah, baru setelah itu komuni menghadap. Nah, kalau sekarang teologinya berubah, yakni imam alter Kristus, imam menghadirkan Kristus di tengah umat. Nah, ini beda ya. Sebelum 1965, imam mewakili umat menghadap Kristus. Ketika terjadi 1965, Konsili Vatikan kedua, teologinya berubah. Maka altarnya berada di sini, imamnya. Mengapa? Karena imam menghadirkan Kristus di tengah umat. Itu sangat terasa dengan gereja Kenjeran, ada yang Kenjeran itu ya. Kenjeran, Marinus. Nah, itu kan sangat terasa. Umatnya hampir letter U gitu ya. Nah, letter U semacam itu. Itu sangat terasa. Imam menghadirkan persekutuannya. Nah, ini perubahannya. Baik. Maka para saudara, sekarang kita mengalami Ekaristi yang seperti ini. Nah, sing jenenge misa kuwi ora tergantung lucu ora lucune khotbah. Ya toh? Seakan-akan pulang misa Tuhan hadir nek khotbahe lucu. Kuwi keliru. Bahkan nek khotbahe nganyelke, jengkelke pun ya, berkatnya tetap melimpah. Cuma tensinya naik gitu aja. Ngempet nesu. Khotbah ora cetha ngono lah ya. Berkah melimpah, tensinya jeglek, ngempet jengkel. Ya, itu dosanya romo-romo seringkali ngomong.
Mengapa? Karena Ekaristi itu adalah ini. Ketika imamnya mendoakan roti sehingga berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus, pada saat itulah sebenarnya semua doa-doa yang hadir di sini itu disatukan untuk diberkati. Nah, ini loh kuncinya. Jadi firman, khotbah, Injil itu adalah persiapan untuk puncak acara itu. Maka berkatnya melimpah itu pertama-tama adalah pada saat perubahan roti menjadi tubuh, darah, anggur menjadi darah. Mengapa? Karena persembahan roti dan anggur ini disatukan dengan doa-doanya umat Allah, intensi yang disampaikan maupun intensi pribadi, semua diberkati di sini. Nah, maka saya seringkali mengatakan, bagi yang terhalang untuk terima komuni, jangan kehilangan Ekaristi meskipun tidak bisa komuni. Mengapa? Karena puncak berkatnya itu adalah di sini. Ini. Bukan pertama-tama di komuninya, tapi sing jenenge perasaan. Nek gak kebagian komuni rasane ora marem. Itu pun nek komunine mung secuil, jek misah maneh ning nggon liya ben utuh. Nah, nek dilaleh pas entek, wong akhirnya dijual-jual kecil-kecil ya. Itu. Nah, ini gitu. Mengapa? Karena secuil pun itu sudah tubuh Kristus. Maka maaf, saya dulu ketika komuni pertama diajari sama suster bahwa tubuh Kristus ini bukan hanya saat rotinya utuh. Ketika serpihannya pun adalah tubuh Kristus, maka romonya setelah selesai ini dibersihkan supaya tidak ada serpihan yang tersisa di patena itu. Ya, termasuk saya masih mengerjakan sampai sekarang. Jangan sampai setelah terima komuni sampai ada tersisa serpihan hosti. Caranya piye? Ditilat supaya bersih. Mengapa? Secuil pun itu adalah tubuh Kristus. Sehingga yang namanya roti tak beragi sekarang asin. Nah, soalnya keringetnya malah asin. Nah, itu sampai sekarang tak lakoni nek bar misa kok jek ketok dilat. Ya meskipun sekarang nek dipraktekke diajarke ya rada melanggar protokol ya. Tapi itu teologinya adalah tubuh Kristus itu utuh meskipun secuil-cuil. Nah, maka para saudara, inilah puncak iman kita. Sehingga ini Ekaristi ini adalah tempat untuk menyerahkan semua dimensi hidup kita. Tawa kita, air mata dan tawa diserahkan kepada Tuhan dalam Ekaristi. Yo guyune, yo nangise, yo sehate, yo sakitnya diserahkan. Ini Tuhan. Aku serahkan kepadamu. Sukaku dan dukaku kusatukan dalam Ekaristi ini. Pekerjaan-pekerjaanku, relasiku, kesejahteraan dan apapun semuanya kuserahkan kepada. Dan biarlah melalui Ekaristi ini juga balik melimpah berkat atas pekerjaan, atas relasi dan ini. Nah, ini. Maka di dalam misa Ekaristi kita meskipun tidak menyerahkan intensi, tetapi doa-doa kita satukan. Ini Tuhan. Dalam Ekaristi ini, aku serahkan pekerjaanku, aku serahkan harapanku, aku serahkan perjuanganku, kesehatanku,
keluargaku, dan sebagainya dalam Ekaristi ini. Dan dari sini juga kita memohon rahmat agar Yesus sendiri yang memberkati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah, juga memberkati segala sesuatu yang kita serahkan. Nah, baik, sampai di sini ada pertanyaan mengenai Ekaristi. Kurang lebih ini sebagai kenangan akan daku. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, sebenarnya kita merayakan peringatan akan Paskah. Terima tubuh Kristus, misal misa datang terlambat, apakah boleh, Romo? Ya, ini balik lagi soal mental. Ya, mentalnya kita adalah mental ngenyang, mental menawar. Ya. Wah, mosok telat khotbah nggak oleh komuni. Nah, masuknya pas khotbah, boleh terima komuni enggak? Ini aku Romo ini dingklu ae sebuah pokoknya tak komen kayak. Karena memang sebenarnya Ekaristi untuk sampai ke sini itu sebenarnya ada ritusnya. Ritusnya adalah mea culpa, mea culpa, mea culpa, Tuhan kasihanilah aku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada para saudara, itu adalah ada untuk sampai kepada ini itu ada urut-urutannya. Ya. Tuhan bersamamu dan bersama di awal misa itu sudah ritus untuk supaya ketika sampai ke sini imanku meyakini bahwa Tuhan hadir di sini. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Nah, ini. Sampai akhirnya saya mengaku, sampai akhirnya kemuliaan aku memuji Allah yang hadir di sini, yang mengampuni dosa-dosaku. Lalu duduk plek mendengarkan firman. Firman itu pun dibagi 3. Firman yang pertama kalau hari Minggu adalah Perjanjian Lama, mengingatkan kembali karya Allah atas masa-masa Perjanjian Lama. Lalu bacaan kedua adalah surat-surat Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, untuk mengenangkan kembali murid-murid Yesus, gereja perdana. Dan puncaknya, bacaan ketiga harus berdiri. Mengapa berdiri? Simbol untuk respek, hormat ketika Yesus bersabda Injil. Nah, itu supaya apa? Supaya ketika menerima ini semuanya disiapkan dulu. Ya, sampai penyesalan, sampai pujian, sampai firman, baru Ekaristi. Nah, maka tafsir ke dewe pantes orane. Ya. Nek telat pisan pindo ya wis. Nek bolak-balik misa kok datangnya pas khotbah, kuwi modus. Kuwi modus. Ya, wis pancen gak niat ngenteni berkate tok berkate iku. Tapi padahal untuk menerima berkat ini orang disiapkan untuk menerima berkat itu dulu. Nah, kita terbiasa menerima bingkisan pulangnya saja. Nah, wis disiapkan bingkisannya. Nah, padahal untuk sampai ke situ itu disiapkan dulu semacam itu. Yang misa online itu tidak terima hosti. Ya. Terus gimana Romo selama pandemi? Aduh, ini misa online ini memang gampang-gampang susah. Ya, jadi memang pandemi ini membongkar semua sendi-sendi kehidupan, bahkan sendi-sendi iman ya. Maka gereja sampai akhirnya karena pandemi ini memunculkan yang namanya misa online, misa streaming itu ya. Nah itu lalu ditok-gatuk komuninya gimana? Muncullah istilah komuni batin. Komuni batin itu membayangkan, membatinkan komuni ini, ya. Dibatinkan, nyanyi pura-pura, yo teman-teman pura-pura ini. Nyanyi, waktu komuni batin itu lagunya piye? Wis lali ya. Aku rindu. Lah itu karena daruratnya, karena darurat
Sampai akhirnya misanya pun di streamingkan karena nek misa tatap muka wedi kabeh. Nah, lalu pertanyaannya, rahmatnya seperti apa? Memang ada yang namanya teologi bahwa Allah menggenapi tindakan manusia yang kurang sempurna dengan berkat-berkatnya. Memang iya. Namun jangan lupa, setelah situasi darurat ini selesai, kita dikembalikan ke situasi yang normal. Nah, saiki jek kebablasan kepenaan misa online, berarti banyak yang tidak datang. Maka sekarang gerakan mengembalikan ke misa tatap muka. Ya, memang itu persoalannya, Bu. Jadi sebenarnya berkat Allah itu melimpah dengan luar biasa, melampaui batas-batas kemampuan manusia. Apalagi situasi darurat itu berkat tetap melimpah. Maka termasuk orang yang tidak misa karena tidak mampu misa, itu lain dengan yang tidak misa karena bisa misa ning ora budal misa. Paham ya? Orang yang ingin misa namun tidak bisa misa, misalnya karena sakit, misalnya umat Allah yang di pedalaman, yang kedatangan imamnya hanya 3 bulan sekali, kerinduan akan Ekaristi itu sudah cukup untuk melimpahkan berkat-berkat itu. Tapi lain dengan sing iso misa ning mung rencana arep misa. Nah, iki berkatnya untuk kondi. Ya, rindu tapi tidak diaktuskan. Bagaimana membuka pintu berkat? Tetapi kalau rindu namun tidak bisa misa, ini kelimpahan Allah mengalir. Ya. Nah, ini kurang lebihnya begitu ya. Maka sangat dianjurkan sekarang mulai kembali ke Ekaristi tatap muka. Halangan terima komuni apa aja, Romo? Ya. Tolong jangan disamakan dengan istilah halangan dalam tradisi saudara-saudara Muslim. Ya, termasuk kalau ada menstruasi itu tidak terkait dengan halangan menerima komuni. Ya. Yang menjadi halangan untuk menerima komuni adalah situasi di mana yang akan menerima komuni berada dalam keadaan dosa berat. Ya. Maka sebenarnya mestinya ngertilah, ya, ngerti yo. Karena yang diterima ini adalah tubuh Kristus yang Maha Kudus. Paling tidak wadahnya yang akan menerima ini harusnya dibersihkan semampu bersihnya. Meskipun tidak akan bersih semuanya. Sehingga sangat dianjurkan untuk tidak menerima komuni bagi mereka yang berada dalam keadaan dosa berat dan belum pengakuan dosa, atau dosa berat yang tidak terselesaikan dengan pengakuan dosa, misalnya perkawinan yang tidak sah secara gereja. Itu meskipun ngaku dosa, tapi pengakuan dosa ini tidak bisa menyelesaikan perkawinan itu misalnya. Nah ini, misalnya apa, dosa berat itu apa? Dosa ringan ini ngerasani bojone, dosa ringan ya, membunuh, aborsi, itu dosa berat. Ya. Lah kalau sudah aborsi dan belum ngaku dosa, maka sebaiknya tidak terima komuni. Mengapa? Karena seharusnya tahu diri bahwa untuk menerima yang Maha Kudus ini paling tidak wadahnya itu dibersihkan sebersih-bersihnya, meskipun tidak bisa bersih penuh. Nah ini kurang lebih halangannya adalah itu. Nah saya tidak tahu para senior apakah masih melakukan 1 jam sebelum komuni itu tidak makan minum kecuali air putih atau obat. Ya. Apa? Dulu malah jam 12 malam. Wah ini malah lebih kencang lagi. Supaya apa? Logikanya supaya onderdilnya ini tidak kecampur gulai, pecel.
dibersihkan dulu, bahkan 12 malam kalau nanti paginya mau komuni, misa, ini hanya air putih, ya, hanya air putih. Sampai sebegitunya. Lah saiki saya kemarin pas masih belum berhenti merokok. 15 menit sebelum misa cek rokokan ini. Ya ini perubahan mental yang ya maka semacam itu, sampai sekerasnya itu loh. Kalau yang sekarang kan anjurannya 1 jam sebelum komuni tidak makan atau minum kecuali air putih. Itu malah yang Pak Cok mengatakan dulu malah jam 12 sampai itu ngalah-ngalahin Arab periksa lab. Ya karena untuk menghormati ini. Nah, ini loh. Sampai sebegitunya ya. Ya. Baik. Maka para saudara kembali datanglah Ekaristi. Datanglah Ekaristi. Ya. Karena disinilah kita menyerahkan ya, bersama roti dan anggur ini semua hidup kita. Dan kita menerima balik berkat-berkat itu bagi kita. Akhirnya dari pengalaman gereja, Ekaristi mengubah orang. Ya, Ekaristi mengubah hidup. Ya. Ini dialami oleh banyak orang. Banyak orang yang menolak transubstansiasi. Tetapi banyak umat Allah mengalami ketika itu dihidupi dengan penuh syukur, maka Ekaristi mengubah, membaharui hidup orang dengan cara yang ilahi. Nah, maka komuni adalah bagian dari Ekaristi, tapi bukan puncaknya Ekaristi. Karena puncaknya Ekaristi ada di ini. Nah, maka Ekaristinya adalah puncak di sini. Ya, maka para saudara kembali lagi, semua yang kita kerjakan dalam Ekaristi adalah sebuah peringatan mengenang kembali akan Paskah kebangkitan Kristus. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, setiap kali kita mengenangkan Kristus sebagai Sang Penebus dosa dunia. Baik, semoga ini menjadi peneguh bagi kita untuk semakin mencintai Ekaristi dan mengalami Tuhan yang hadir dalam Ekaristi. Ya. Ini cuma kalau datang Ekaristi, siapkanlah hidupmu sebaik-baiknya. Maka ini pertobatan, iman akan Allah yang hadir, firman, sampai akhirnya persembahan roti dan anggur, dan akhirnya kita menerima buahnya, yakni komuni. Namun jika terhalang karena dosa berat dan yang tak terselesaikan tadi tidak bisa terima komuni, jangan merasa bahwa Ekaristinya sia-sia. Enggak. Mengapa? Karena berkatnya melimpah dengan cara yang indah, meskipun tidak lengkap dengan buahnya Ekaristi. Ya, ini kurang lebih saripati 4 pertemuan menjadi sak jam ini. Kurang lebih ya kuis ini. Kalau di lingkungan-lingkungan itu masih ada pendalaman akan kehadiran Allah. Nah, lalu setelah itu tentang bagaimana tentang Paskah. Ya, lalu setelah itu tentang berbagi. Nah, komuni itu kan berbagi. Nah, lalu neng ini malam ini diringkes seret. Nah, iku wis ngempet kademen tadi wis. Baik para saudara, semoga Ekaristi ini meneguhkan kita dan membuat kita mengalami Tuhan yang mencintai kita dengan cara dan kuasa yang berlimpah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih banyak Romo. Luar biasa. Jadi yang nggak tahu jadi tahu. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua yang terkasih Romo Fusi, moderator kami, yang terhormat Dewan Kehormatan, Pak Sutri, Cok Tin,
Ibu Lena, Dewan Penasehatnya adalah di sini ada Pak Sutri Vincent Verena, Pak Sutri Dani Lili, Ibu Hermin, CC Hermin, dan segenap para senior. Izinkan saya pada hari ini saya berdiri di sini mewakili Ketua Umum kami atau kita yang sedang berhalangan hadir, yaitu Pak Sutri Teguh Hartati. Pada kesempatan pada hari ini kita bersyukur kita bisa hadir pada acara pendalaman iman yang kita kemas juga bersamaan dengan hari ulang tahun PTRS yang ke-21. Dan ulang tahun ke-21 ini menurut kita atau menurut yang tadi saya cermati adalah sangat luar biasa karena bertepatan pada hari atau bulan Kitab Suci Nasional. Ya, jadi ini adalah hari yang luar biasa dan saya juga terima kasih kepada Bu Glor. Bu Glor ini yang mengajak saya ingin sedikit sharing. Saya diajak Bu Glor untuk gabung di PTRS dan saya merasa PTRS ini adalah bagian dari keluarga besar saya yang kedua selain dari keluarga besar ini. Dan pada kesempatan pada hari ini saya nanti ada berdoa. Ya. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan dan saya bangga menjadi anggota PTRS. Karena banyak karya yang telah dibuat atau dihadirkan oleh PTRS selama 21 tahun ini. Yang pertama, operasi jantung anak kita sudah melakukan sebanyak 57 anak Romo. Ya. Terus mendirikan rumah retret Geraha Wacana Leduk. Membuat Gua Maria di stasi-stasi terpencil di Jawa Timur sebanyak 16 Gua Maria. Mengadakan acara donor darah yang kita juga telah mendapatkan 2 rekor muri dan saya mohon nanti tanggal 30 September ini kita mengadakan acara Minggu Oktober. Itu saya mohon teman-teman semua bisa ikut datang membantu mensupport acara kita semua. Ya. Dan membangun Geraha Senior di Pandaan. Menyumbang juga untuk seminari di Garum. Dan terakhir menyumbang untuk renovasi HKY di sini Romo ya. Dan masih banyak lagi pelayanan, mengadakan doa bersama, seminar motivasi, paduan suara dan banyak kegiatan sosial yang telah kami lakukan. Kita terima kasih Romo karena Romo telah mendampingi kita sebagai Romo moderator supaya kita nggak kehilangan arah dan pada saat ini kita telah kehilangan orang-orang tercinta kita, Bapak Jimmy Kolose, Ibu Maria Mulyani, Pak Kiwi, Pak Sumbogo, Pak Arifin, Pak Heru. Ya, semoga Tuhan memberi tempat mereka di sisinya. Jadi sekali lagi saya, ini yang nulis, ada yang lupa, ya toh. Jadi jadi almarhum Pak Wibi Sono ya. Jadi Wibi. Ya pokoknya saya tahu lah kalau itu. Ya. Jadi itulah kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan. Mohon maaf bila mana ada kurangnya, tapi di kesempatan hari ini acara ini dikemas yang sangat bagus oleh PO-nya yaitu Pak Sutri Johan Dani ya, luar biasa, kita tepuk tangan untuk beliau. Kita semua di sini selalu mempunyai hati untuk bisa saling mensupport Romo. Kita mempunyai 7 bidang. Setiap ada acara kita semua saling support. Jadi tentunya itu juga kuasa Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita akan melanjutkan untuk acara
potong kue tar. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ya kasihkan senior sehat, nah, supaya juga panjang umur, sehat selalu. Selamat. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu dan nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang Kau nantikan, tulang rusuk yang ku nantikan, ku menjadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi tulang rusuk ini dibentuk atas prakarsa dari almarhum Monsinyur Hadi Wikarta. Beliaulah yang kepingin bahwa banyak ex peserta tulang rusuk yang setelah tulang rusuk itu apa? What next? Mau diapain ini anggota ini? Karena beliau merasa ada suatu potensi yang besar sekali dari ex peserta retret tulang rusuk. Lalu beliau itu mengundang kita, sebetulnya itu yang pertama kali diundang itu dari Pak Teguh yang diundang itu. Pak Teguh, Pak Jeffrey, Pak Gito yang sekarang di Jakarta, Gito Rebecca, Pak Arifin, sama saya. Jadi kita berlima itu yalah foundernya lah kalau dapat dikatakan begitu. Diundang oleh dari almarhum Monsinyur Hadi Wikarta. Jadi itu lalu terbentuknya komunitas terbentuknya Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya. Jadi kalau dikatakan Santo Mikael yang bikin PTRS, bukan. Santo Mikael hanya melaksanakan retret-retret. Setelah melaksanakan retret, sudah kita yang nampani, ya begitu. Jadi ini yang keterangan sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan yang lain yang saya lupa tuh. Seingat saya
yang setelah dibentuk itu kan akan ada visi misi ya. Yang berjasa itu Pak Wibik sama istrinya Pak Wibik itu siapa? Bu Natalia. Itu yang membentuk semua 7 bidang itu, dia yang bikin lambangnya, logonya, semua itu dari mereka berdua. Dan juga waktu itu kita banyak mengadakan keluar kota untuk kayak rekoleksi segala macam. Itu Pak Wibik yang mengadakan dan kita semua banyak ikut serta di dalam kegiatan itu. Dan setelah itu yang paling menonjol adalah setelah dibentuk 7 bidang itu yang ini bantu yang jantung ya Pak Cok ya. Itu yang paling menonjol waktu itu ya, jantung, sehingga waktu itu banyak sekali yang nyumbang. Nah, selanjutnya mungkin Bu Christine. Bu Christine paling banyak tahu. Dilengkapi Bu. Iya, sebenarnya kalau saya open di sini, sebenarnya saya tuh bukan sekretaris yang pertama. Pada saat itu sekretaris yang pertama tuh Pak Sugito. Ya, Pak Sugito dan Pak Agustian ya. Itu sekretaris yang pertama. Tapi Pak Sugito kemudian pergi ke Jakarta, ya, ke Sugito Rebeka, dan Agustian dia enggak punya tempat waktu itu untuk sekretaris eksekutif. Jadi ditempatkan di kantor saya gitu. Otomatis karena sekretaris eksekutifnya di kantor saya, jadi otomatis hampir setiap hari komunikasi dengan saya. Apalagi Pak Teguh kan ketuanya. Jadi Pak Teguh ya mau tahunya ya saya sudah gitu. Nah Agustiannya hanya kadang-kadang saja datang ke kantor untuk nyambangin ya sekretarisnya. Jadi sebenarnya tuh saya waktu itu dengan Bu Verina ya itu masih di bidang. Jadi saya ketua bidang bina relasi ya kalau nggak salah. Bina relasi itu adalah kita mengumpulkan alumni dari angkatan retret tulang rusuk ya untuk kita buat rekoleksi. Jadi misalnya dari teman-teman tulang rusuk ini udah selesai retret, kita buat 3 kali pertemuan. Nah di 3 pertemuan itu, 1 perkenalan ya, yang kedua kita juga kasih mereka 1 firman atau apa kita panggilkan Romo ya, dan kita ajak mereka untuk jadi pengurus. Waktu itu saya dengan Bu Verina dan dengan Heli John, mungkin ada yang tahu ya Bu Heli John ya, beliau orang Manado ya, sayang Pak Johnnya sudah almarhum, sekarang Bu Helinya di Jakarta. Nah pada saat itu juga kita pernah minta advice-nya tuh sama Pak Wibik. Pak Wibik kita ini mesti apa untuk bina relasi ini. Nah terus sama Pak Wibik dituntun lah, kita harus begini. Ini pengalaman yang saya share, mungkin juga belum ada yang tahu ya. Nah waktu itu Pak Wibik itu sangat antusias sekali untuk kita pasutri ya. Jadi di salah satu dari momen rekoleksi itu kalau nggak salah ada cium-ciuman ya, ingat ya. Nah ada Pak Dani waktu itu moderatornya. Nah ada cium-ciuman, kita pasutri itu disuruh pasangan dan kita suruh cium satu dengan yang lain. Ya, itu memang Pak Wibik itu orangnya luar biasa dalam meningkatkan relasi hubungan suami istri ya. Saya ingat betul waktu itu ya. Jadi waktu itu kita bina relasi, terus kemudian kita mencari apa sih yang berkesinambungan, terus akhirnya kita dapatkan Weekend PP ya. Weekend PP ini terus kita rasa cukup baik, jadi kita berkelanjutan sampai sekarang ya. Saya bersyukur bahwa Weekend PP ini sekarang sudah sampai angkatan berapa ya, mungkin angkatan 17 atau angkatan berapa ya. Nah jadi
kalau weekend PP itu saya sudah hafal karena mungkin 12 kali atau 15 kali saya harus pergi ya, harus di situ. Jadi sekilas tentang itu, tentang perjalanan dari PTRS waktu awal. Baik, jadi rentetan tadi kebetulan kami di kepengurusan yang pertama kira-kira 20 tahun yang lalu jumlah pengurus nggak banyak. Kebetulan saya sendiri pertama kali sebagai ketua bidang sosial. Jadi apa yang disampaikan tadi dari operasi jantung anak itu adalah pada saat pertama kali tulang rusuk dan saya di ketua bidang sosial. Ya, jadi saat itu memang lagi getol-getolnya, gencar-gencarnya Indosiar itu juga melakukan operasi jantung. Jadi Indosiar menggalang dana untuk operasi jantung. Jadi memang sama-sama kita kerjasamanya bersamaan waktu itu sama-sama di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dia sampai ada jadwalnya di Sutomo itu, ini yang dari Indosiar apa dari tulang rusuk gitu ya. Nah kita cuman spesifikasinya, spesialisasinya diambilkan ke operasi jantung anak. Karena yang masih punya rentang usia hidup cukup panjang. Ya jadi kalau yang sudah ada umur, udah tua, dewasa, kita kurang, ya bocah jadi. Jadi kita khususkan arahkan ke jantung anak. Ya terutama banyak yang punya masalah kelainan jantung itu adalah klep jantungnya bocor mulai dari lahir. Ya jadi yang waktu itu paling dikenang pertama adalah anak perempuan dari tukang becak. Ya, jadi pada saat pertama memang kita mencek waktu itu betulkah rumah dari siapa anaknya yang kita mau bantu operasi jantung itu betul-betul membutuhkan. Ya jadi kebanyakan malam itu saya naik becak masuk ke kampung-kampung yang memang rumah orang tuanya di situ. Ya, jadi pertama kali memang dipanggil saya sendirian. Jadi saya naik becak, saya jalan kaki, itu memang saksi mata ke orang tua yang anak dari tukang becak tadi. Ya sampai saya ini dipanggil dokter tulang rusuk. Kapan sekolah nih? Ya, jadi kalau diajak ngomong itu saking berharapnya sampai orang tuanya itu manggil saya itu dokter tulang rusuk. Dia nggak tahu tulang rusuk itu sopo. Sampai pulang pun saya dipanggil dokter. Ya dokter semoga nantinya begini begitu. Ya semua nengai mau nggak becak mana pulang. Ya itu sampai cukup banyak dan intilah tulang rusuk cukup dikenal dan kita mengorbitkan pertama itu memang ke pengobatan jantung anak karena waktu itu memang gencar-gencarnya Indosiar juga menggalang dana di operasi jantung ya di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kira-kira sampai berikutnya, apakah generasi berikutnya saya masih di sosial atau apa, itu yang saya kurang ingat. Apakah setelah itu ingat saya digantikan oleh Pak Loke, bidang sosial itu digantikan oleh Loke. Apakah itu generasi apa, periode ketiga ataukah periode kedua? Ya, yang diutamakan juga pada saat itu di bidang sosial itu juga kami mencari orang tua asuh untuk kita carikan anak asuh. Ya, jadi yang dicari awal adalah orang tua asuh. Ya, kalau sekarang di Ngagel itu ada OTASA, orang tua asuh. Kami waktu itu gandeng dengan jantung itu sudah ada orang tua asuh, ditemukan anak asuh. Jadi kita mencari orang tua asuh dulu, apakah itu untuk SD, untuk SMP. Bahkan kita sampai ada yang waktu itu kuliah, ada 1-2 orang itu yang kita biayai sampai lulus kuliah. Jadi orang tua asuh dia tidak kenal anak asuhnya.
Ya cuman kami dari bidang sosial waktu itu yang kenal, yang tahu, jadi supaya antara orang tua asuh dan anak asuh mereka tidak saling kontak, tidak saling tahu, tapi mereka dengan ikhlas memberikan santunan. Dan dari anak asuh memang setiap semester mereka memberikan hasil sekolahnya untuk yang kita pertanggungjawabkan, kita laporkan ke siapa orang tua asuhnya. Ya sampai saat itu akhirnya dihentikan karena katanya dari PTRS akan ada yang menangani itu. Jadi pada saat periode awal itu bidang tidak boleh mencari dana sendiri. Ya meskipun itu dipertanggungjawabkan seperti yang sekarang. Bidang boleh cari dana sendiri, dipakai untuk operasionalnya sendiri, yang penting di dalam laporan ada pertanggungjawaban. Pada saat itu kita dilarang, jadi tidak boleh kita menggalang dana sendiri, mencari orang tua asuh, dan menyalurkan ke anak asuh, itu nggak boleh. Ya jadi akhirnya dengan berat hati yang tugas untuk orang tua dan anak asuh meskipun sudah bisa mentaskan itu tadi, setahu saya adalah anak yang kuliah sudah ada 2 orang yang sampai sekarang masih ingat dan sudah bekerja dan sudah berumah tangga. Tapi kuliah lulusan 2 orang itu alumni dibiayai oleh orang tua asuh dari tulang rusuk yang bekerja. Saya rasa itu. Ini ada usulan dari teman kita, bagaimana kalau para senior membantu merasakan Geraha Senior PTRS. Jadi nginep di sana dirasakan apa yang nggak enak disampaikan. Iya kasih masukan, ngineplah 2 malam, 3 malam di sana, gratis mau. Kita dari bidang donor darah akan menjadi yang pertama kali menginap di GS3. Tepuk tangan dong. Terima kasih donor darah. Saya berharap yang lainnya juga ikut ya. Siap. Kami dari tim donor darah mengajak Bapak Ibu, pengurus, Romo untuk bisa bergabung di acara donor darah tanggal 2. Dan setiap pukul 9 kurang lebih kami itu berdevosi 3 Salam Maria. Minta tolong mulai hari ini bisa berdevosi untuk kami juga supaya kegiatan kami lancar. Nah ini kan pas tank jam 9, bisa dibantu Romo 3 Salam Maria untuk donor darah supaya lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Engkau telah mengumpulkan komunitas ini, maka hari-hari yang telah dilalui 21 tahun perjalanan PTRS ini, tebuslah dengan kuasa suci-Mu. Segala sesuatu yang telah terjadi di 21 tahun ini, semoga Kau berkati semuanya menjadi baik dan indah adanya karena kuasa-Mu. Dan secara khusus kami juga mohon berkat penyertaan-Mu atas kegiatan donor darah yang sedang disiapkan oleh kami semua. Maka teriring doa-doa Bunda Maria, kami mohon pertolongan belas kasih-Mu agar para pentirma, para aktivis, panitia, dan masyarakat semuanya nantinya dapat berjalan dengan baik. Donor darah ini menjadi berkat bagi semua. Ya Bunda Maria, kami mohon pertolongan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara semuanya senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima
Terima kasih Terima Romo. kasih Romo.